Tetapi kalau seandainya tidak jelas darah nifasnya berapa lama, maka mengikut sebelumnya. Kebiasaan dia sebelumnya ketika haid seperti apa, maka haidnya itu mengikut masa sebelumnya. Dan lebih daripada haid itu, maka itu disebut dengan darah nifas. Misalnya dulu haidnya sebelumnya adalah haidnya 5 hari, maka selebihnya dari 5 hari itu adalah darah nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bab tentang haid telah sampai di ujung. Kali ini pembahasannya adalah masih tentang haid, tetapi induknya daripada haid, yaitu tentang nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Damun nifasi, darah nifas itu, yahrumu ma yahrumuhul haidu, diharamkan seperti diharamkannya haid. Artinya darah nifas itu hukumnya sama dengan hukum haid. Kalau haid dilarang sholat, maka orang nifas juga dilarang sholat. Kalau haid itu tidak boleh berpuasa, maka orang nifas juga tidak boleh berpuasa. Maka darah nifas itu hukumnya sama dengan darah haid. Apa yang diharamkan oleh haid itu diharamkan juga kepada darah nifas. Wa yasqutul haidu, tetapi haid itu posisinya berada di bawah nifas. Li'annahu haidun mujtama'un, karena darah nifas itu adalah haid yang berkumpul atau haid yang bersatu. Ihtabasa li'ajlil hamli, yang tertahan selama kehamilan. Jadi darah nifas itu sama dengan darah haid, hanya saja bedanya darah nifas itu adalah kumpulan daripada darah haid. Kenapa kok kumpulan daripada darah haid? Karena darah nifas itu adalah darah haid yang tertahan, tidak keluar selama ibu hamil. Fakana hukmuhu hukmal haidi, oleh karena itu hukumnya adalah sama dengan hukumnya haid. Fa in kharaja qablal wiladati syai'un, kalau ada sesuatu yang keluar sebelum melahirkan, lam yakun nifasan, tidak dinamakan nifas. Wa in kharaja ba'dal wiladati kana nifasan, kalau keluarnya itu setelah melahirkan, maka itu namanya nifas. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau belum melahirkan bukan nifas namanya. Setelah melahirkan baru itu namanya darah nifas. Wa in kharaja ma'al wiladati fa fihi wajhani, kalau keluarnya itu bersamaan pada saat melahirkan, dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu laisa binifasin, yang pertama itu tidak termasuk darah nifas. Li'annahu lam yufassil jami'al waladi faya fil hukmil hamili, karena darah yang keluar pada saat atau bareng dengan melahirkan itu belum terpisah dari anak, sementara darah nifas itu harus sudah terpisah dari anak atau dari janin yang ada di dalam perut. Kalau sudah terpisah itu namanya darah haid. Oleh karena itu yang keluar harus anak dulu, harus bayi dulu, baru kemudian darahnya keluar, itu namanya darah nifas. Kalau bareng seperti itu, maka hukumnya seperti hukum orang hamil yang sedang keluar darah. Walihada yajuzu lizauji raja'atha, oleh karena itu dibolehkan bagi si suami untuk merujuknya. Fasara kadami, itu seperti halnya darah alladzi tarahu fi halil hamli, yang dilihat pada saat hamil. Kan ada wanita itu saat hamil dia mengeluarkan darah, maka hukumnya
wanita yang mengeluarkan darah bersamaan dengan melahirkan, bersamaan dengan bayi lahir, itu hukumnya sama dengan ibu hamil yang sedang mengeluarkan darah tapi belum melahirkan. Qala Abu Ishaq wa Abu Abbas bin Abi Ahmad bin Qos, menurut Abu Ishaq dan Abu Abbas bin Abi Ahmad bin Qos, mereka mengatakan huwa nifasun, yang seperti itu namanya juga darah nifas. Li'annahu damun ingfasala bi khurujil waladi, karena ia adalah darah yang terpisah karena keluarnya bayi. Fasara kal khariji badal wiladati, itu ya mirip-mirip saja, sama dengan keluar setelah melahirkan atau setelah anak itu lahir. Jadi itu darah yang keluar bersamaan dengan anak yang lahir, itu sama dengan darah yang keluar setelah melahirkan. Wa in ra'ad dama qablal wiladati khamsata ayyamin, kalau ia mengeluarkan darah sebelum melahirkan selama 5 hari, tsumma waladat, lalu setelah itu baru lahir anaknya, wa ra'ad dama, setelah lahir anaknya kemudian mengeluarkan darah lagi, fa innal kharija ba'dal wiladati, darah yang keluar setelah melahirkan itu nifasun, itulah yang disebut darah nifas. Wa ammal kharija qablahu, adapun darah yang keluar sebelum melahirkan, yang 5 hari tadi sebelum melahirkan, dia mengeluarkan darah selama 5 hari, kemudian setelah itu dia baru melahirkan, darah yang keluar sebelum melahirkan itu fafihi wajhani, ada 2 pendapat. Min ashabina man qala, ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan huwa istihadatun, darah yang 5 hari keluar sebelum melahirkan itu disebut dengan darah istihadah. Li'annahu la yajuzu ayatawaliya haidun wa nifasun min ghairi tahrin, karena tidak boleh berturut-turut haid dan nifas tanpa adanya suci, tanpa adanya suci. Nggak boleh berturut-turut haid langsung nifas. Maksudnya haid kemudian langsung nifas itu nggak boleh, harus diselingi dengan suci dulu baru boleh melakukan nifas. Oleh karena itu darah yang keluar sebelum melahirkan itu tidak dikatakan dengan darah haid, tetapi darah istihadah. Kama la yajuzu ayatawalliya haidotani, seperti halnya tidak boleh berturut-turut 2 haid. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 15 kemudian dia mengeluarkan darah. Darah itu disebut dengan darah haid. Setelah berhenti sehari, kemudian tanggal 17 dia kemudian haid lagi, maka yang seperti itu nggak boleh. Darah yang kedua itu tidak dikatakan darah haid, tetapi darah istihadah. Kama la yajuzu ayyatawaliya haidotani min ghairi tahrin, sebagaimana tidak boleh berturut-turut 2 haid tanpa diselingi dengan suci. Wa minhum man qala, ada pendapat ulama Syafi'iyah yang lain, idza qulna innal hamila tahidu, kalau kita katakan bahwasanya orang yang hamil itu haid, fa huwa haidun, itu adalah haid. Li'annal walada yakumu maqamat tahri, karena anak itu menduduki kedudukan suci. Fil fasli, di dalam perpisahannya atau di dalam pemisahannya, pemisahan antara darah dan anak. Waqtar nifasi situna yauman, dan sebanyak-banyaknya nifas adalah 60 hari. Wa qala al-Muzani, Imam Muzani menyebutkan arba'una yauman, kata Imam Muzani orang nifas itu adalah 40 hari. Wa dalilu ala ma qulna, dan dalilnya adalah seperti yang telah kita utarakan, Maruya anil Auza'i, seperti yang diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, indana imra'atun, kita memiliki perempuan, memiliki istri, taron nifasa syahraini, melihat nifas atau mengeluarkan nifas itu selama 2 bulan. Wa an Ata'in wasya'bi, dan dari Ata' dan juga dari Sya'bi, wa Abidillah bin Hasan al-Anbari, dan dari Abidillah bin Hasan al-Anbari,
wal Hajjaj bin Artah, dan dari Hajjaj bin Artah, anna nifasa situna yauman, bahwasanya nifas itu adalah 60 hari. Walaisa liaqallahu haddun, dan sedikitnya itu tidak ada batasan. Waqat talidul mar'atu, dan kadang-kadang wanita itu melahirkan wala taraddama, tidak mengeluarkan darah. Ada kadang-kadang wanita itu melahirkan tetapi tidak mengeluarkan darah. Waruya anna imra'atan, dan diriwayatkan ada seorang perempuan waladat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melahirkan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam taro nifasan, wanita itu tidak mengeluarkan darah nifas. Fasumiyat dzatul jufuf, dinamakan dzatul jufuf atau wanita kering, wanita yang tidak mengeluarkan darah nifas. Fa in waladat tau amaini bainahuma, kalau melahirkan dua anak sekaligus dalam satu waktu, fafihi salah satu aujahin, dalam hal ini ada 3 pendapat. Ahaduha bitakbirin nifasi, yang pertama itu berdasarkan nifas atau mengikut nifas. Minal waladil awwali, dari anak yang pertama lahir. Li'annahu damun ya'kubul wiladati, karena itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Fa'tabaratil muddatu minhu, dan ini berarti waktunya kama laukana wahdah, seperti kalau satu melahirkan. Jadi kalau ada melahirkan 2 atau kembar sekaligus, maka darah yang keluar itu seperti 1 kali melahirkan, disebut dengan darah nifas. Itu pendapat yang pertama. Wasani ya'tabiru minasani, yang kedua itu mengikut kepada kelahiran yang kedua. Li'annahu madama mahu hamlun, karena selama wanita itu masih disebut dengan hamil, fal waladu laisa binifasin, maka anak itu bukanlah nifas. Kadami alladzi tarahu qablal wiladati, seperti halnya darah yang keluar sebelum melahirkan. Jadi kalau misalnya wanita itu melahirkan, kemudian yang lahir itu adalah 2, maka anak yang pertama keluar itu seperti darah yang keluar sebelum melahirkan, maka dihitung melahirkan itulah adalah anak yang kedua. Setelah anak kedua lahir kemudian keluar darah, itulah yang disebut dengan darah nifas. Kalau anaknya yang keluar itu ada 2, atau perempuan melahirkan dalam keadaan kembar, anak yang kedua darah setelah itu keluar, itulah darah nifas. Sebelum anak yang kedua keluar, darah yang keluar itu dihukumi seperti darah wanita yang sedang hamil. Wasalis, pendapat yang ketiga, ayya'tabira ibtida'al muddati minal awwali. Nah, nifasnya itu diawali dari anak lahir yang pertama. Tsumma yasta'niful muddatu, kemudian diulang lagi nifasnya minasani, pada anak yang lahir yang kedua kalinya. Li'anna kulla wahidin minhuma, karena masing-masing anak yang lahir tadi sababun lil muddati, itu adalah menjadi sebab waktunya dia lahir, waktunya mengeluarkan darah nifas. Kedua-duanya anak itu adalah merupakan sebab keluarnya darah nifas. Fa'idha wajada i'tabarul ibtida'u min kulli wahidin minhuma, kalau ada yang mengatakan atau mendapati masing-masing itu adalah mengikut dari masing-masing anak yang lahir, artinya darah yang keluar itu mengikuti masing-masing anak yang lahir. Kama lawato'a imro'atan, itu seperti halnya mewatok seorang perempuan bisabihatin, dengan cara yang sama atau yang serupa. Itu seperti mewatok seorang perempuan dengan cara atau dengan kondisi yang serupa. Fadakhalat fil iddati, kemudian masuk pada hitungan atau masa iddah, masa tunggu. Summa wato'aha, kemudian ia mewatoknya atau mencampurinya. Fa innaha tasta'niful iddah, maka di situ berarti mengulang kembali permulaan masa iddahnya. Fa innaha tasta'niful iddata, maka di situ berarti ia mengulang kembali masa iddahnya.
Wa in ra'ad daman nifasi sa'atan, kalau wanita mengeluarkan darah nifas itu hanya sebentar, sesaat, tsumma taharat, kemudian ia suci, khamsata asara yauman, selama 15 hari, tsumma ra'ad dama yauman wa lailatan, kemudian setelah suci selama 15 hari tadi, kemudian yang mengeluarkan darah sehari semalam, fafihi wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annal awwala nifasun, darah yang pertama yang sesaat itu adalah darah nifas. Wasani haidun, yang 15 hari itu adalah darah nifas. Wa ma bainahuma tahrun, yang diantara keduanya, yang sesaat dan yang 15 hari tidak mengeluarkan darah, itu disebut dengan masa suci. Wal wajhusani, pendapat yang kedua, annal jami'a nifasun, seluruhnya itu adalah nifas. Yang pertama juga nifas, diselingi suci, kemudian yang kedua juga nifas. Li'annal jami'a wujida fi muddati nifasi, karena kedua-duanya berada pada kondisi sedang nifas. Wa fi ma bainahuma al-qaulani, di antara keduanya ini ada dua pendapat. Fit talfiq, di dalam penggabungan. Maksudnya begini, sesaat yang mengeluarkan darah, kemudian berhenti darahnya selama 15 hari, setelah itu baru mengeluarkan darah lagi. Dalam hal ini, darah yang tidak keluar, antara dua darah yang keluar itu masuk yang mana? Masuk darah nifas atau bukan masuk darah nifas? Maka penggabungannya di sini ada dua macam, ada dua pendapat. Fa inna fasad al-mar'atu wa abarat damu sittina, kalau wanita itu sedang nifas, kemudian darah nifasnya itu melewati 60 hari, fahukmuha hukmul haidhi, maka hukumnya yang melewati itu adalah hukum haid. Idza abara khamsata asara yauman, apabila melebihi 15 hari. Firraddi ila tamyizi, itu di dalam pengembaliannya kepada pembedaan, wal adah, dan kebiasaan, wal aqallu, dan sesedikit-sedikitnya, wal ghalibu, dan sesering-seringnya, li'annahu bimangjilatil haidi, karena kedudukannya adalah seperti kedudukan wanita haid, fi ahkamihi, di dalam hukumnya, wa kadzalika firraddi indal iskali, demikian juga ketika dikembalikan pada bentuk-bentuknya, maka itu adalah disebut dengan darah haid kalau melebihi 60 hari. Fa in kanat adatuha an tahidha khamsata ayyamin, kalau kebiasaannya dia haid itu adalah 5 hari, watat uhuru khamsata asyara yauman, kemudian suci selama 15 hari, fa inna syahraha isruna yauman, maka bulannya yang dia nifas itu adalah 20 hari. Wa in waladat fi waqti haidiha, kalau ia melahirkan pada saatnya ia mengeluarkan darah haid, wara'at isyrina yauman ad-dama, dan ia mengeluarkan darah selama 20 hari, tsumma taharat khamsata asara yauman, kemudian suci selama 15 hari, tsumma ra'ad dama, kemudian ia melihat darah lagi, ba'da dzalika, setelah itu, wattasola, dan darah itu bersambung, wa abara khamsata asara, tetapi melewati 15 hari, kana haiduha, itu adalah haidnya, wa toharoha, dan itu adalah sucinya, ala adatiha, tergantung pada kebiasaannya. Kemarin sucinya berapa lama, maka hari ini ngikut pada yang kemarin. Kemarin haidnya berapa lama, hari ini ngikut pada haidnya kemarin, maka mengikut pada haidnya. Fatakunu nafsa'u fi muddati isrina, maka masa nifasnya adalah selama 20 hari. Wa tahran fi muddatil khamsati asyara, dan sucinya selama 15 hari. Wa haidan fil khamsati ayyamin ba'daha, dan haidnya itu 5 hari sesudahnya. Wa in kanat adatuha an tahidha asyrata ayamin, kalau kebiasaannya itu dia haid selama 10 hari, wa tadhuru isyrina yauman, dan suci selama 20 hari, fa inna syahraha talatuna yauman, maka
ia memiliki bulannya itu adalah 30 hari. Wa in waladat fi waqti haidiha, kalau ia melahirkan pada saat waktunya haid, fara'at isyrina yauman daman, lalu ia mengeluarkan darah selama 20 hari. Wang qata'a, lalu darah itu berhenti. Wa taharat, lalu suci. Syahraini, selama 2 bulan. Tsumma ra'at dama ba'da dzalika, lalu mengeluarkan darah lagi setelah itu. Wa abaral khamsata asyara, darahnya melewati 15 hari. Fa inna haidhaha lam yataghayyar, haidnya tidak berubah, tetap seperti pada waktu sebelumnya. Bal hiya fil haidi, bahkan itu tentang haidnya itu ala adatiha, berdasarkan kebiasaannya. Walakin, akan tetapi, zada tahruha, bertambah masa sucinya. Fasara syahraini, menjadi 2 bulan. Ba'dama kana isyrina yauman, setelah ia mengalami 20 hari masa sucinya menjadi 2 bulan. Fatakunu nafsa'u fil isyrina, maka nifasnya menjadi 20 hari. Walakin zada tahruha, akan tetapi sucinya bertambah. Fasara syahraini, menjadi 2 bulan sucinya. Ba'da makana isrina yauman, setelah 20 hari. Fatakunu nafsa'u fil isrinal awwali, maka nifasnya adalah di 20 hari yang pertama. Wa tahran fi syahraini ba'daha, dan suci 2 bulan sesudahnya. Wa haidan fil asyri allati ba'daha, kemudian dia haid pada hari 10 sesudahnya. Jadi kalau ada wanita yang melahirkan, maka darah yang sesudah melahirkan itu disebut dengan darah nifas. Kalau ada wanita yang mengeluarkan darah nifas, maka darah nifas itu sesedikit-sedikitnya tidak ada batas waktunya, tapi sebanyak-banyaknya adalah 60 hari. Tetapi rata-rata wanita mengeluarkan darah nifas itu adalah 40 hari. Tetapi kalau seandainya tidak jelas darah nifasnya berapa lama, maka mengikut sebelumnya. Kebiasaan dia sebelumnya ketika haid seperti apa, maka haidnya itu mengikut masa sebelumnya. Dan lebih daripada haid itu, maka itu disebut dengan darah nifas. Misalnya dulu haidnya sebelumnya adalah haidnya 5 hari, maka selebihnya dari 5 hari itu adalah darah nifas. Jadi nifas dulu, selama kebiasaan wanita nifas rata-rata itu 40 hari, tetapi ada yang mengatakan 60 hari. Lebihnya dari itu bukan darah nifas, itu disebut dengan darah istihadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.